Salam konstruksi Bapak Ibu. Salam konstruksi Pak. Ya, bagi teman-teman yang masih ada di Jakarta, saat ini di kantor Apenas, saya berharap teman-teman semakin semangat ya, yang berada di offline. Mohon maaf sekali, saya masih berada di Batam. Kiranya teman-teman yang ada di Jakarta semakin kompak senantiasa, sehingga webinar kita bisa kita lakukan via offline dan online ini. Yang kita akan angkat adalah pembuatan dan analisis kontrak kerjasama konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan di-guide sama narasumber kita bagaimana cara membuat dan bagaimana cara menganalisis kontrak kerjasama di bidang jasa konstruksi, sehingga para pelaku badan usaha senantiasa paham dan memahami ya pentingnya tata cara pembuatan dan menganalisa kontrak kerjasama di bidang konstruksi. Demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk kemajuan Apenas. Selamat menikmati, selamat berbahagia dalam menjalani webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam konstruksi Bapak Ibu. Salam konstruksi teman-teman sekalian, anggota Apeknas dan juga teman-teman dari asosiasi badan usaha lain. Pada hari ini kita akan membagikan tentang OSS. Ini mungkin bisa dimatikan dulu itunya. Apa namanya? Ya, oke. Belum bisa di share screen ya. Oke. Kita akan lihat tentang sistem OSS, One Single Submission. Jadi sekarang One Single Submission, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, jadi tahun 24 tahun 2018 bahwa semua perizinan sekarang melewati satu pintu ya, dan menggunakan OSS ini, Online Single Submission. OSS ini dari Singapura ya, lisensinya, kemudian ada Online Business Listening Service tahun 2005, kemudian lisensi 1 Mei 2016. Jadi ada jenis perizinan, 60 jenis perizinan, partisipasinya dari 30 instansi, baik kementerian atau lembaga, penggunanya 80% startup. Ya, jadi pernah memperoleh penghargaan dari United Nations Public Service Awards 2005, tahun 2006 dari ZDNet Asia Smart 50 Awards, kemudian 2007 dari Computer World Honors, dan dari MIS Asia IT Excellence Awards tahun 2007. Lihat di sini adalah tampilannya ya, Online Single Submission Juli tahun 2015. Di sini ada perizinan dari kementerian atau lembaga 484 jenis, ada juga partisipan 25 instansi. Jadi sekarang satu pintu semua secara online. Di sini kita lihat lembaga, sini adalah alur ya, alur lembaga penerbit perizinan berusaha. Di sini ada pelaku usaha, badan usaha ya, baik di bidang konstruksi atau di bidang lainnya, ataupun pribadi ya, ataupun tenaga kerja yang akan mengurus perizinan berusaha. Di sini ada sistem OSS. Di sini ada kementerian atau lembaga, ada BPKM, Badan Penanam Modal, ada Kemon Info, kemudian mendelegasikannya kepada SKPD terkait atau DPM PTSP ya, di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, kalau di provinsi atau di daerah. Kemudian ini kita lihat alurnya lagi ya, jadi pelaku usaha itu bisa dari non perorangan, perwakilan, dan STPW luar negeri. Dan dari daerah, izin dan komitmen akan ditembuskan ke daerah untuk diproses dan diverifikasi. Bila komitmen telah terpenuhi, maka semua izin usaha yang dimohonkan akan berlaku efektif. Jadi di sini akan terintegrasi dengan
kementerian lembaga ya, atau dengan NIB-nya ya, biasanya memasukkan NIB, nomor induk perusahaan. Jadi OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota secara elektronik. Jadi di sini pendaftaran akte ya atau pendirian jadi notaris biasanya, permohonan izin, monitoring dan follow up dan izin efektif akan bisa digunakan. Ini mekanisme lama. Jadi dari pengusaha atau badan usaha ke notaris ya untuk meminta pengesahan ya. Kemudian ke Kementerian AHU untuk diberikan pengesahan aktenya. Karena mulai tahun 2018 semua badan usaha baik berbentuk CV atau PT harus mendapat pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham. Kemudian dari Dirjen AHU Kemenkumham ke BKPM atau DPM PTSP yang biasanya DPM baik di provinsi atau kabupaten kota. Atau dari pengusaha ke BKPM, DPTMSP, kemudian ke notaris, kemudian ke Kemenkumham atau ke AHU dalam mekanisme yang lama. Setelah itu tahapan perizinan ya, persiapan jadi semua persyaratan dokumen dilengkapi ya, akte, NPWP, NIB ya, terus KTP komanditer, PWP direktur ya dan sebagainya, tenaga ahli, tenaga teknik ya. Kemudian di bidang konstruksi itu ada sistem ke kementerian dalam PJK, kemudian ke daerah untuk IUJK-nya. Kemudian terakhir SPPC, jadi izin usaha pemenuhan standar perizinan dalam mekanisme lama. Mekanisme baru pengusaha disiapkan notaris ya seperti biasa, karena setiap badan usaha harus terdaftar di tercatat atau mendapat pengesahan dari Kementerian Kemenkumham. Badan usaha yang berdiri sebelum tahun 2015 juga harus didaftarkan. Tidak hanya PT ya, kalau misalkan PT ini bisa berbentuk CV, kemudian didaftarkan ke lembaga OSS. Kemudian dari OSS ini nanti satu format perizinan, konstruksi ini ya nanti ya, ke PP Umku diperiksa oleh lembaga sertifikasi badan usaha, kemudian mendapatkan izin operasional atau surat standar sertifikat standar ya atau SPU yang lama ya. Kemudian sistem perizinan saat ini dari OSS dengan memasukkan nama NIB dan SPPSE perizinan LKPM data ditampilkan. Kemudian pendukungnya adalah bantuan teknis OSS, bantuan teknis LKPM, bantuan teknis master list, call center teknis, bantuan teknis melalui email. Kemudian layanan PTSP pusat dan DPMTSP, layanan mandiri berupa penyedia sarana komputer bagi pemohon yang sudah paham cara mengakses layanan OSS, dan layanan bantuan pendampingan pada pemohon dalam layanan OSS, kemudian layanan prioritas memfasilitasi pemohon dalam mengajukan permohonan izin berusaha. Keseriusan pelaku usaha dalam aparatur pemerintah. Jadi pelaku usaha yang sungguh-sungguh dan serius untuk merealisasikan investasi. Kemudian aparatur pemerintah yang lebih responsif. Jadi perubahan sikapnya ada dua, dari pelaku usaha dan aparatur pemerintah. Dari pelaku usaha adalah bagaimana dapat dengan sungguh-sungguh dan serius ya untuk merealisasikan investasi. Kemudian dari aparatur pemerintah lebih responsif ya, lebih cepat ya, lebih tanggap dalam memproses perizinan pelaku usaha. Mekanisme lama pemenuhan persyaratan, penerbitan perizinan dan post audit. Sedangkan yang baru self declaration atau penilaian pribadi atau komitmen. Kemudian keluar penerbitan perizinan, kemudian pemenuhan persyaratan komitmen. Pokok-pokok peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 dalam implementasi OSS. Semua jenis usaha diterbitkan melalui OSS kecuali sektor pertambangan, keuangan, properti dan perumahan. Jadi satu perusahaan, satu NIB. Ada kualifikasi baku pelayanan Indonesia 1, KPLI 2, kemudian izin usaha sektor 1, sektor 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat sini.
pokok-pokok PP dalam tahun 2018 nomor 24 dan implementasi OSS, satu akun bisa untuk lebih dari satu perusahaan. Registrasi menggunakan NIK atau paspor direksi sebagaimana akte. Jadi di sini misalnya ada Jelani mau membuat badan usaha, membuat perizinan berusaha. Jadi di sini dia bisa menggunakan PTA, PTB, PTC, username-nya sama semua. Akun bisa untuk lebih dari satu perusahaan. Kemudian layanan di PTSP Pusat BKPM pasca OSS ya. Yang pertama adalah sektor energi dan sumber daya mineral (SDM). Ya. Di sini adalah subsektor kelistrikan, subsektor minyak dan gas bumi. Ya. Kemudian ada juga subsektor mineral dan batu bara. Kemudian yang tadi ini adalah bidang sektor-sektor yang tidak melalui OSS. Jadi ada 4 tadi ya. Energi dan sumber daya mineral, keuangan, BKPM, kemudian yang ada 3 tadi kita lihat sini. Ada ada 3 ya berarti ya, energi sumber daya manusia, keuangan dan BKPM yang tidak melalui OSS. Kita lihat pembuatan dan aktivasi akun. Yang pertama adalah input NIK dan paspor direksi ya, direktur atau yang penanggung jawab badan usaha. Kemudian aktivasi email perusahaan untuk mendapatkan user ID dan password. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha mendapatkan email isi user ID dan password. Kemudian setelah itu dimasuk login melalui RS2ID, nanti mendapatkan NIP. NIP adalah nomor induk berusaha, identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang-bidang usahanya. Nanti pelaku usaha mengisi data perusahaan, data modal, data akte, data pengurus dan pemegang saham, maksud dan tujuan kegiatan dari akte biasanya ya, data usaha. Dan ada nanti NIP diterbitkan, dokumen pendaftaran lainnya dapat diterbitkan jika diperlukan. Kemudian izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan. Jadi izin usaha diterbitkan setelah pernyataan komitmen. Setelah melibatkan izin usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan. Izin usaha berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen, termasuk pembayaran PNBE, pajak PNBE jika disyaratkan ya, pajak atau PNBE. Kemudian izin operasional atau komersial. Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha melalui tahapan komersial atau operasional. Jadi pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan izin operasional atau komersial, sistem OSS otomatis menerbitkan izin operasional komersial. Jadi di sini ada GMP 35 hari, izin edar 35 hari, pendaftaran produk 3 hari ya, SNI 26 hari dan tipe 1 hari, tipe 5 26 hari. Kemudian sistem OSS mengaktifasi izin komersial atau operasionalnya. Jadi ada 2 ya, jadi izin usaha, kemudian izin operasional atau komersial. Dan ini adalah proses permohonannya ke akte, permohonan, NPWP terbit, IU izin usaha terbit efektif tidak efektif, dan komitmen izin komersial. Ada 5 ya, jadi ada 5 tahapan. Ini adalah permasalahannya, tidak mendapatkan email yang digunakan sudah terdaftar, salah memilih jenis akun ya, harusnya perseorangan, diklik perwakilan atau perorangan, ingin mengaktifkan akun SS atau lupa password ya. NIK yang digunakan harus merupakan salah satu NIK yang pemegang saham yang tercatat dalam akte perusahaan. Syaratnya adalah surat pernyataan dan kuasa dan fotokopi atau scan KTP dari direktur atau penanggung jawab badan usaha. Permasalahan akte tidak bisa diambil ya. Data akte tidak bisa diambil pada waktu pengambilan data di AHU ya, Administrasi Hukum dan Undang-Undang di Ditjen AHU Kemenkumham, atau model berbeda atau profil berbeda atau perusahaan telah terdaftar ya, tidak bisa diedit ya. Jadi saat ini pelaku usaha masih diberikan akses untuk memperbaiki maksud dan tujuan pada akte. Namun pelaku usaha harus melakukan penyusunan akte paling lambat Oktober 2019. Disyaratkan perbaikan data akte dilakukan melalui notaris dan disinkronkan melalui menu perubahan akte pada OSS. Jadi data yang berubah nanti bisa dimohonkan pada notaris ya, perubahan akte. Dan permasalahan ini ada beberapa permasalahan ingin menambah sektor atau
lokasi usaha yang belum terdaftar pada masuk dan tujuan. Jadi ada NIP terbit, ternyata setelah NIP terbit ada KPLI lagi yang ingin ditambahkan. Kemudian ingin menambah proyek atau sektor yang sudah terdaftar setelah NIP terbit. Terus ingin menambah sama ya. Tidak dapat memilih sektor usaha yang diinginkan, ingin mengubah data dan lokasi, ya, setelah NIP terbit, ingin mengubah produk, ingin mengubah atau mengisi data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini ada beberapa permasalahan permohonan atau NIP tidak diterima oleh kementerian atau lembaga. Dan fitur tambahan yang sudah ada di OSS, perubahan akte, profil perusahaan, komitmen usaha, jadi ada perizinan perusahaan dan perorangan ini ya, dan perubahan non akte, kemudian pengembangan usaha, perizinan mikro dan pencabutan izin. Ini Satgas Nasional yang adalah percepatan dan pengawalan pelaksanaan perizinan berusaha, bertanggung jawab pada pemantauan proses perizinan berusaha dan melaporkannya kepada Presiden. Satgas Leading Sektor wajib mengawal, kemudian mengidentifikasi dan melaporkan kepada Satgas Nasional. Satgas Provinsi, Kabupaten, Kota adalah Satgas yang bertanggung jawab melakukan pengawalan atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah Satgas Pendukung, adalah Satgas yang memberi dukungan kepada penyelesaian usaha dan sektor daerah. Ini ada mekanisme dan pengaduan, ada helpdesk-nya ya, ada email, telepon, dan portal OSS. Ya. Saya sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman badan usaha, pelaku usaha konstruksi. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait di halaman 13. Ya. Ya. Mekanisme pengajuan ya. Ya, ini biasanya biasanya dia semua dibalas melalui online ya, Pak ya? Iya, betul, melalui email helpdesk ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak, biasanya helpdesk itu dalam bentuk WA atau email. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di dari presentasi berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya.